Selamat bertemu kembali dengan saya di channel kita ini untuk melanjutkan materi. Kita akan masuk ke materi screencast. Bukannya sebuah alat yang biasa, tapi juga sebagai peralatan yang bisa untuk menggerakkan ya. Screencast sebagai alat untuk presentasikan yang ada di smartphone untuk presentasi merupakan suatu hal yang baik. Apabila kita ingin mendemonstrasikan apa yang kita pakai di smartphone, kemudian bisa dipresentasikan ke laptop atau ke LCD. Dan itu kita perlu suatu aplikasi. Ada banyak aplikasi yang seperti Screencast, namun dari beberapa yang sudah dicoba, Screencast termasuk aplikasi yang mudah para trainer, guru yang mau mempraktikkan apa yang ada di handphone, smartphone, ke laptop atau LCD. Bagi para gamers juga bisa menggunakan Screencast untuk menampilkan apa yang di smartphone. Namun lebih bagus kalau memakai aplikasi lain seperti Android Emulator maupun mesin virtual lainnya, karena ada keterbatasan untuk menampilkan seperti suatu film bioskop. Ini merupakan tampilan Screencast yang ada di smartphone di bagian sebelah kiri. Bagi yang akan melakukan presentasi isi smartphone ke laptop, akan sangat termudah karena setiap PC dapat melihat presentasi kita. Setiap smartphone, karena smartphone juga kita bisa diisikan yang diperlukan untuk broadcast. Bila kita mau menginstal Screencast melalui Android, maka tampilannya seperti berikut. Di sebelah kanan tampilan yang ada di Google Play. Kita bisa menginstal Screencast. Kegunaannya sederhana ini dapat memudahkan pekerjaan kita sebagai seorang trainer, sales, broadcaster yang dapat segera menyebarkan presentasi dalam waktu singkat. Misalkan dalam tempat terbatas hanya ada smartphone, dapat juga diberikan di broadcast dengan cara tersebut tanpa harus menyebarkan mata kita ke peserta lainnya. Kita tidak perlu menyebarkan mata kita. Di sini kita akan menggunakan alamat IP atau semacam itu, sehingga kontak kita tidak perlu kita sebarkan peserta lainnya. Kita dapat menggunakan WiFi secara gratis ya, WiFi maupun mobile hotspot. Untuk mobile data ini kita perlu berbayar. Kita pakai yang gratis saja. Smartphone Anda dapat menjadi mobile hotspot maupun menggunakan WiFi network yang ada, sehingga beberapa peralatan seperti laptop, PC, dan smartphone lain dapat terhubung. Maka apabila dapat terhubung, akan terbuka tampilan berikut. Setelah smartphone kita sudah terisi, kita memilih WiFi network atau mobile hotspot. Tampilannya ada sebelah kanan maupun di kiri ini. Baik tampilan menggunakan WiFi network maupun mobile hotspot juga hampir sama. Setelah itu kita tinggal start broadcasting. Nah, di start broadcasting ini, mobile hotspot di sini terlihat menggunakan alamat private di sebelah kiri. 192.168.1.1 portnya 6868, dan sedangkan WiFi network juga mengikuti alamat WiFi-nya, mengikuti alamat lokal. Di sini alamat lokal digunakan 192.168.100 atau mengikuti alamat lokal yang ada. Alamat port 6868 digunakan sebagai port broadcast. Nah, bisa dilihat sebelah kanan untuk WiFi network. Bisa diberitakan ini alamat ini inilah yang akan dipakai untuk broadcast. Jadi alamat ini bisa disebutkan ke peserta sehingga itu dapat dimasukkan ke browser. Maka setelah diaktifkan start broadcasting, maka pada browser terdekat dalam WiFi network yang sama atau mobile hotspot yang sama dapat menuliskan alamat pada address di web browser. Ya, angka-angka ini tadi sebagai alamat diketikkan di web browser. Kemudian akan tampilan yang ada di smartphone Anda, smartphone yang di broadcast itu akan tampil di web browser. Pada bagian kiri tampilan menggunakan mobile hotspot, WiFi,
portrait, poin sebelah kanan tampilan untuk WiFi. Kita dapat melihat tampilannya. Nah, kadang ada yang berbeda-beda ya. Ini ada yang WiFi, ada yang mobile hotspot. Bisa secara landscape maupun secara portrait. Ini bagus kelebihannya untuk grafik, gambar, dan teks. Namun pada video ada jeda sedikit sehingga kurang tepat. Namun untuk presentasi di mana sumber dayanya sangat terbatas, hal ini akan sangat berguna sekali. Itulah kegunaan dari screencast. Sekalipun kecil, namun dapat berguna sesuai dengan kemampuannya. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.